Bab 33. Pertarungan memperebutkan gelar. Bai Ning menjadi lebih tertarik saat ini. Dia belum banyak berhubungan dengan Bai Hao sebelumnya. Dan dia ingin mengetahuinya. Dan meskipun dia sekarang tahu bahwa Bai Hao adalah dalang di balik layar, dia tidak memiliki bukti di tangannya. Jika kamu ingin membuat Bai Hao terekspos, kamu harus membuatnya marah. Mungkin orang ini akan menunjukkan kelemahannya lagi. Bai Ning memanggil Jiang Yueli dan Lin Xiaoyang untuk berhenti dan mengawasi dari luar. Lin Xiaoyang, kenapa kamu tinggal dengan sampah itu? Kenapa kamu tidak segera datang ke sini? Orang yang berbicara adalah Lin Xiaoyin, sepupu Lin Xiaoyang. Lin Xiaoyang berkata dengan sedikit emosi. Kakak, mohon bersikap sopan. Ini saudara kuning. Aku hanya tinggal di sini. Kamu bertarung sendiri. Lin Xiaoyang adalah orang seperti itu. Dengan dendam dan keluhan yang jelas, meskipun dia seorang playboy, dia setia. Bai Ning telah membantunya, dan keduanya telah menjalin persahabatan. Jadi dia secara alami tidak meninggalkan Bai Ning. Lin Xiaoyin berkata dengan marah. Kamu tidak tahu malu? Bagaimana kamu bisa bergaul dengan sampah seperti itu? Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-9, dia ditakdirkan untuk menjadi sampah dalam hidup ini. Seseorang yang bahkan tidak memiliki semangat juang yang tidak dikandung ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Lin Xiaoyang sedikit cemberut. Kakak, bersikaplah sopan kepada saudaraku. Kamu sama sekali tidak memahami keberadaannya. Bai Ning menghibur Lin Xiaoyang 2 kali, menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan kemudian dia terdiam. Namun beberapa orang di sekitar berbisik-bisik, saya tidak menyangka Lin Xiaoyang dan Bai Ning akan berteman. Ini sangat aneh. Keluarga Lin dan keluarga Bai selalu berada dalam hubungan yang kompetitif, dan hubungan mereka cenderung berada pada level yang sama, tetapi keluarga Ye menahan mereka. Oleh karena itu, 3 keluarga besar selalu menjaga keseimbangan, tapi segera, semua orang tidak lagi terlalu memperhatikan Bai Ning. Lagi pula, dia adalah sampah yang tidak pernah melahirkan semangat juang, dan dia hanya akan berada di alam pemurnian tubuh selama sisa hidupnya. Namun, ada satu orang yang sedang menatap Bai Ning sambil berpikir. Saat ini, Lin Xiaosuan dari keluarga Lin berbicara. Oke. Semua orang pada dasarnya ada di sini. Kita bisa mulai. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Dia melihat ketiga kursi di sisi utara pavilion. Ketiga kursi ini mewakili generasi baru dari 3 pahlawan King Feng, yang dapat dikatakan sebagai sertifikasi di kalangan junior. Dan jika Anda ingin duduk di kursi ini, Anda harus berbicara dengan kekuatan Anda. Aturannya juga sangat sederhana. Selama Anda merasa bisa duduk di salah satu kursi, Anda boleh duduk di atasnya. Dan mereka yang tidak puas dapat melangkah maju untuk menantang. Selama dia masih bisa duduk di kursi itu pada akhirnya, itu membuktikan bahwa dia punya kemampuan untuk duduk di atasnya. Tentu saja, Anda tidak bisa menggunakan taktik curang untuk membuat orang kalah. Kemenangan seperti ini tidak mungkin terjadi dan tidak ada yang akan menerimanya. Tidak ada yang naik ke panggung untuk sementara waktu. Semua orang sepertinya menunggu. Saat ini, sesosok tubuh maju ke depan dan langsung duduk di kursi di tengah. Ternyata itu adalah Ye Ling Xiao dari keluarga Ye. Ye Ling Xiao relatif muda di antara sekelompok junior, tapi ternyata dia sangat berani. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Generasi keluarga Ye ini penuh dengan orang-orang berbakat. Satu Ye Qingyan pergi, dan satu lagi Ye Ling Xiao datang. Di usia yang begitu muda, dia tidak merasa takut dan tidak bisa duduk diam. Orang yang berbicara tidak lain adalah putri komandan kedua, Lan Jingjing. Lan Jingjing melompat dan melompat langsung ke tengah pavilion, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Keduanya berada pada tahap akhir dari pemurnian tubuh tingkat ke-9. Jeti di permukaan mereka tampak serasi. Ye Ling Xiao mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Setelah mengatakan itu, Ye Ling Xiao berdiri dengan berani dan maju. Seluruh orang itu ditembakkan seperti bola meriam. Dan dia mengangkat tangannya dan meninju. Angin tinju bertiup kencang dan berpotensi mematahkan bambu. Lan Jingjing juga aktif dalam sekejap. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura kultivasi, dan dia meninju kepalanya ke arah yang sama. Ledakan. Kedua tinju itu berbenturan, menimbulkan suara yang membosankan. Gelombang tak kasat mata menyebar, menyebabkan gelombang kekacauan.
Keduanya mundur sebagai hasilnya, dan Lan Jingjing mundur hampir 10 langkah. Tapi Ye Ling Xiao hanya bisa mundur 3 langkah. Tabrakan putaran pertama sudah menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Tak mau kalah, Lan Jingjing melangkah maju dengan berani dan terbang ke udara. Tubuhnya melayang di udara dan mengayunkan kakinya ke arah Ye Ling Xiao dengan kekuatan luar biasa. Ye Ling Xiao bergerak ke samping, dengan mudah mengelak, dan meraih pergelangan kaki Lan Jingjing dengan punggung tangannya. Dengan ayunan tiba-tiba, Lan Jingjing terlempar keluar. Lan Jingjing dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan mendarat di tanah, dengan tatapan serius di matanya. Dia mulai menjadi serius dan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Mendirikan kuda-kuda adalah titik awal dari seni bela diri yang dipraktikkan oleh Lan Jingjing. Tekniknya sudah mencapai kesempurnaan. Ye Ling Xiao juga tiba-tiba mengerahkan seluruh darahnya dan menggunakan satu set telapak tangan pengejar angin. Keduanya masing-masing menggunakan keterampilan seni bela diri mereka sendiri. Pertempuran akan terjadi lagi. Lan Jingjing mengayunkan tangannya yang bergulat, tapi dipukul mundur oleh telapak tangan Ye Ling Xiao. Di mata Bai Ning, seni bela diri yang mereka berdua lakukan hanya bisa dikatakan mencapai tingkat tertinggi, bukan seperti yang mereka sebut kesempurnaan. Namun, Wine Chasing pemilik Ye Ling Xiao lebih baik. Dia memiliki pencapaian yang luar biasa. Dalam pertempuran ini, Ye Ling Xiao harus menjadi pemenang. Sungguh! Setelah beberapa orang bertabrakan selama beberapa ronde, Lan Jingjing menunjukkan kekurangannya dan dikalahkan oleh telapak tangan Ye Ling Xiao. Lan Jingjing batuk darah dan mundur. Ye Ling Xiao terus duduk dalam posisi itu. Saat ini, mata semua orang sedikit serius. Ye Ling Xiao mengalahkan Lan Jingjing tanpa banyak usaha. Jelas kekuatan Ye Ling Xiao jauh melebihi Lan Jingjing. Ini agak menakutkan. Bukankah itu berarti Ye Ling Xiao telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-9? Untuk sesaat, hanya sedikit orang yang berhenti mengambil tindakan terhadap Ye Ling Xiao. Saat ini, 2 orang berdiri di waktu yang sama. Itu Lin Xiaoxuan dan Bai Hao. Keduanya saling memandang, seolah tidak berniat berkelahi, dan hanya berjalan ke suatu tempat dan duduk. Setelah Lin Xiaoxuan duduk, sepertinya semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Awalnya, dia bisa saja menembus pemurnian tubuh tingkat ke-10, tetapi untuk festival lenterawan ini, dia harus menekan kultivasinya terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk gelar 3 pahlawan King Feng, tetapi juga untuk acara hadiah terakhir yang diadakan oleh Rumah Tuan Kota selama festival 10.000 lentera. Di keluarga Lin, Lin Xiao yang baru saja memasuki pemurnian tubuh tingkat ke-9 untuk pertama kalinya, dan tidak memiliki peluang sama sekali. Lin Xiaoyin belum mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-9. Demi keselamatan, dia hanya bisa datang. Meski gelar 3 pahlawan King Feng tidak terlalu penting, wajah keluarga Lin lebih penting. Tapi Bai Hao bertekad untuk memenangkan gelar ini. Yang dia inginkan adalah bersinar semaksimal mungkin. Dia ingin Ye Qingyan tahu bahwa dialah yang layak untuk Ye Qingyan, bukan pecundang Bai Ning itu. Dan yang ingin dia perjuangkan adalah posisi teratas di antara 3 pahlawan King Feng. Tidak lama setelah keduanya duduk, seseorang melangkah maju untuk menantang mereka. Orang yang datang adalah keturunan salah satu dari 3 keluarga besar. Dan Bai Hao lah yang ditantang. Mata Bai Hao dingin, dan kucing dan anjing ingin melompat ke atas kepalanya. Pada akhirnya keduanya bertarung, namun pemenangnya segera ditentukan. Pemuda dari keluarga kecil itu dipukul oleh Bai Hao dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Untuk sementara, tidak ada yang datang ke lapangan, dan Liu Junming masih menonton. Tidak ada yang berani memprovokasi Lin Xiaoxuan. Semua orang mengira bahwa 3 orang di kursi pada dasarnya mewakili junior paling berprestasi di kota King Feng. Mungkin hanya Liu Junming yang bisa bersaing dengan ketiga orang ini. Tapi saya tidak tahu mengapa Liu Junming tidak mengambil tindakan. Ye Ling Xiao di tengah tiba-tiba melihat ke satu arah. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Aku benar-benar ingin menguji kekuatan orang tak berguna sepertimu. Bab 34. Memberi pelajaran pada Ye Ling Xiao. Semua orang mendengar ini dan heran. Tanpa diduga, Ye Ling Xiao mengincar Bai Ning. Tapi Bai Ning secara teknis adalah saudara iparnya. Jelas sekali Ye Ling Xiao juga tidak menyukai saudara iparnya yang tidak berguna. Bai Hao mencibir ketika dia mendengar suara itu.
Apakah kamu melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang ingin melihat hal yang tidak berguna ini? Lin Xiaoshuan mengangkat matanya dan melirik ke arah Bai Ning. Dia juga sedikit penasaran dengan orang yang telah disebut sampah oleh kota King Feng selama bertahun-tahun. Apa yang aneh dari dirinya sampai-sampai kakaknya yang playboy memanggilnya saudara? Bai Hao mencibir dan berkata, Ye Ling Xiao, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar ini jika dia tidak memiliki semangat juang? Jika dia mengambilnya, dia akan ditertawakan saat itu. Apakah menurutmu dia adalah ayahnya yang cacat? Mendengar ini, semua orang di sekitarnya juga ikut mencemooh. Ya, bagaimana orang tak berguna yang tidak punya semangat juang bisa memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar ini? Lebih baik jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu hanya bisa berada di alam pemurnian tubuh selama sisa hidupmu. Jadi apa yang bisa dibanggakan jika kamu menang? Ye Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin menguji kekuatannya. Bagaimanapun, sampah ini telah merusak reputasi saudara perempuan saya. Ada baiknya untuk memberinya pelajaran. Awalnya saya mengira dia hanya memiliki tingkat kultivasi pemurnian tubuh tingkat pertama. Jadi tidak mudah untuk menindasnya. Sekarang dia memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-9. Dia tidak bisa lagi diganggu. Ye Ziheng di samping juga berkata dengan sinis. Jika bukan karena ayahnya yang cacat, bagaimana kakak perempuan tertua bisa menikah dengan pecundang seperti itu? Bai Hao mengangguk dan mencibir di dalam hatinya. Jika seseorang bersedia mengambil tindakan terhadap Bai Ning, dia tentu akan senang menikmati hasilnya. Bai Ning tersenyum saat mendengar kata-kata semua orang. Soalnya, di mata orang lain, menikahi Ye Qingyan sebenarnya menyebabkan reputasi Ye Qingyan rusak. Keluarga Ye benar-benar mengambil langkah yang baik. Dan Ye Ling Xiao sangat bangga. Dia sudah begitu sombong di usia muda. Bai Ning terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata tidak sopan mereka. Alasannya tidak berguna. Hanya dengan berbicara dengan kekuatan dia dapat menghentikan mulut orang-orang ini. Bai Ning berjalan maju perlahan. Seolah dia benar-benar ingin menantang. Kebanyakan orang di sekitarnya memandang rendah dirinya. Sungguh konyol jika seseorang yang tidak memiliki semangat juang mempermalukan dirinya sendiri. Melihatnya melangkah maju, Ye Ling Xiao mencibir. Setidaknya aku memiliki keberanian untuk melangkah maju, jadi aku tidak akan menyia-nyiakan diriku sendiri. Bai Ning tersenyum. Aku akan menjagamu nanti. Bai Hao, keluarlah. Semua orang terkejut. Dia akan menantang Bai Hao. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana anak-anak dari sebuah keluarga yang sama bisa saling membunuh demi gelar ini? Bai Hao juga bingung dengan tindakan Bai Ning yang tiba-tiba diikuti dengan niat membunuh yang dingin. Beraninya pecundang ini berani menantangnya. Jangan mengira kamu bisa menari di depannya setelah sampah ini mengalahkan pemurnian tubuh 9. Bai Hao meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dan tindakan Bai Ning benar-benar membuat Bai Hao marah. Bai Kun di sebelahnya memiliki senyuman di wajahnya. Ayo bertarung, semakin keras, semakin baik. Bai Hao juga terkejut karena Bai Ning, seorang pecundang, punya nyali untuk memprovokasi dia. Mungkin karena kecerobohannya tadi dia mulai meragukan dirinya sendiri. Tapi Bai Ning tidak punya bukti. Jadi dia tidak punya cara untuk melakukan apapun pada dirinya sendiri. Jelas dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat marah dirinya sendiri dan mengekspos dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Bai Hao menjadi tenang. Ini yang kamu, Bai Ning, inginkan. Tapi aku tidak akan menuruti keinginanmu. Bai Hao menenangkan diri dan berkata, mengapa saya harus menerima tantangan Anda? Siapa Anda? Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar ini. Mendengar ini, Bai Ning terkejut, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu. Bai Hao, kadang-kadang juga akan takut. Kemudian dia melanjutkan. Anda bilang saya tidak memenuhi syarat karena saya tidak memenuhi syarat. Kapan gelar ini membatasi bahwa orang yang tidak memiliki semangat juang tidak dapat bersaing untuk mendapatkannya? Begitu kata-kata tersebut keluar, semua terdiam. Memang perebutan gelar ini selalu menjadi pertarungan antar junior. Tidak ada ketentuan yang jelas. Hanya kesepakatan bersama antar junior. Karena kamu bilang aku tidak memenuhi syarat untuk menantangmu.
Aku akan menunjukkan kepadamu satu kualifikasi. Begitu dia selesai berbicara, Bai Ning menatap Ye Ling Xiao. Ye Ling Xiao memperhatikan tatapan Bai Ning dan tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak peduli apakah Bai Ning memiliki kualifikasi apapun. Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada pecundang ini untuk saudara perempuannya. Pupil Bai Ning dipenuhi cahaya perak. Melihat angin dari telapak tangan Ye Ling Xiao, kakinya bergerak secara alami. Awan yang mengalir dan air yang mengalir telah mencapai kesempurnaan. Setiap gerakan Ye Ling Xiao merupakan pukulan mematikan. Sangat kejam, seolah dia ingin melumpuhkan Bai Ning. Namun, setiap gerakan yang dilakukan Ye Ling Xiao dihindari oleh Bai Ning dengan teknik gerakan yang sangat aneh. Bai Ning tidak melawan untuk saat ini. Dia ingin mengalahkan Ye Ling Xiao secara psikologis. Mengalahkan? Pukul saja dia sekali dan jatuhkan dia. Ye Ling Xiao melanjutkan serangannya. Tapi tidak ada satupun gerakannya yang bisa mengenai Bai Ning. Ye Ling Xiao berkata dengan marah. Kamu pecundang. Bisakah kamu bersembunyi saja? Apakah kamu berani menghadapiku secara langsung? Bai Ning tersenyum. Ketika dia berada di pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dia mampu mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Terlebih lagi, dia sekarang berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-8. Dan sejak memasuki pemurnian tubuh tingkat ke-8, dia telah merasakan perbedaan dalam dirinya. Setelah maju ke pemurnian tubuh tingkat ke-8, dia menemukan bahwa kekuatan fisik murninya jauh melebihi kekuatan 8.000 kg. Dengan kekuatan hampir 9.000 kg. Dengan kata lain, meskipun budidaya Bai Ning masih pada pemurnian tubuh tingkat ke-8, kekuatan sebenarnya sangat dekat dengan pemurnian tubuh tingkat ke-9. Ini masih belum termasuk teknik bertarungnya. Bai Ning tahu bahwa ini adalah hasil dari roh perang mata langit yang mengoptimalkan kekuatan mengerahkan gunung. Level mengerahkan gunung saat ini sudah pasti jauh melampaui level ke-6. Oleh karena itu, Bai Ning saat ini benar-benar percaya diri bisa mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-9. Melawannya semudah bermain monyet. Ini juga alasan mengapa Bai Ning awalnya tidak ingin terlibat dalam perkelahian semacam ini. Dia merasa seperti menindas. Namun dengan keterbukaan Bai Hao dan agresivitas Ye Ling Xiao, dia merasa perlu untuk mengambil tindakan. Ah! Ye Ling Xiao sedikit gila. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menyentuh Bai Ning sama sekali. Dia tidak bisa menerima situasi ini. Sebagai orang yang sombong di surga, dia tidak pernah begitu sedih. Dia dibawa pergi oleh seorang pecundang. Pada saat ini, angin muncul di telapak tangan Bai Ning dan dia memukulnya kembali dengan satu telapak tangan. Dia mengikutinya dari dekat dan meraih tangan Ye Ling Xiao dengan gerakan bergulat. Lalu tangan lainnya menampar wajah Ye Ling Xiao. Bentak. Semua orang tercengang dengan tindakan Bai Ning, dan Ye Ling Xiao juga tercengang. Jangan pernah pukul wajah seseorang. Aku sudah bilang padamu untuk menjadi jahat. Umpat Bai Ning. Lalu ada tamparan lagi di wajah Ye Ling Xiao. Dan Ye Ling Xiao tidak bereaksi sama sekali. Bentak. Kamu masih muda dan sombong. Tamparan ini akan melukai mulutmu. Bentak. Tamparan ini menamparmu karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku juga kakak iparmu walaupun sekedar nama. Bentak. Tamparan ini akan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Total 4 tamparan. Pipi Ye Ling Xiao memerah dan darah menetes dari sudut mulutnya. Ah! Teriak Ye Ling Xiao. Kamu pecundang. Aku ingin kamu mati. Ye Ling Xiao sangat marah. Dia selalu bangga dengan bakatnya sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Tapi tidak peduli betapa marahnya dia. Bai Ning memegangnya erat-erat dengan satu tangan, menekannya sepenuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, semua orang di lapangan terbangun dan sangat terkejut. Beraninya pecundang ini memukul wajah keluarga Ye seperti ini. Bai Ning, berhenti! Tetua dari alam laut ilahi keluarga Ye berkata dengan marah dan melompat ke lapangan dengan berani. Ia hendak menjatuhkan Bai Ning dengan satu telapak tangan. Jika telapak tangan ini jatuh, Bai Ning akan lumpuh meski dia tidak mati. Bai Hao bereaksi paling cepat, tertawa liar di dalam hatinya, memukulinya sampai mati. Bunuh pecundang ini dan semuanya akan terselamatkan. Bai Ning waspada dan sudah memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Dalam sekejap, rambutnya berdiri tegak.
Dia akan mundur setelah melihat seseorang bergerak. Akan tetapi sosok cantik melewati mata Bai Ning dengan kecepatan tinggi dan menghantam tetua alam laut ilahi dari keluarga Ye dengan telapak tangannya. Bab 35.